色が悪いですね。ちょっと失礼します。いや、ちょっと。仕事に出かけました。Halo sobat, selamat datang kembali di channel Tengah Malam. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan rezeki kalian selalu lancar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan satu film bergenre horor komedi dari negeri Sakura. Film ini berjudul Tetangga Gila. Rilis pada tahun 2021 dan diperankan oleh Amin Nina. Film dengan kode nuklir SSNI 895 mengisahkan tentang kehidupan seorang pria yang telah ditinggalkan oleh istri dan anaknya. Si pria tua yang selalu merasa kesepian ini memiliki tetangga baru yang masih muda dan cantik. Namun keanehan muncul ketika si pria tua ini selalu melihat tetangga barunya itu setiap harinya tidak menggunakan kain suci. Nah, bagaimana cerita selanjutnya antara pria dan tetangga barunya itu? Tapi sebelum lanjut ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya, biar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ulik ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria tua yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dia terbangun dikarenakan saat itu ada tetangga yang baru saja pindah di kamar sebelah. Pria yang terlihat sudah tidak memiliki semangat untuk hidup ini, kita sebut saja Jiraiya. Diceritakan kalau istri dan anaknya telah meninggalkan Jiraiya sejak 6 bulan yang lalu. Mereka pergi dikarenakan sudah tidak tahan lagi dengan sifat Jiraiya yang posesif dan labil. Karena telah ditinggal pergi oleh istri dan anaknya, sehingga membuat Jiraiya sering merasa kesepian. Sore harinya, Jiraiya dihampiri oleh tetangga barunya itu. Pasangan kekasih yang belum menikah namun sudah tinggal bersama ini, kita sebut saja Nina dan Tanjiro. Mereka berdua menghampiri Jiraiya dengan maksud untuk meminta maaf karena pagi tadi berisik sehingga mengganggu tidur Jiraiya. Serta mereka juga memberikan Jiraiya oleh-oleh sebagai tanda perkenalan. Di saat Nina dan Tanjiro kembali ke rumah mereka, terlihat Jiraiya yang saat itu terfokus memperhatikan Nina. Cerita pun berlanjut. Di saat Jiraiya sedang menikmati oleh-oleh dari tetangga barunya, dia tidak sengaja mendengar suara-suara aneh yang muncul dari ruangan sebelah. Ternyata saat itu Nina dan pacarnya sedang beradu mekanik. Jiraiya pun terlihat sangat penasaran ketika mendengar suara-suara horor itu. Keesokan paginya di saat Jiraiya akan pergi bekerja, dia berpapasan dengan Nina yang saat itu akan pergi membuang mantan. Maaf sobat, maksud saya sampah, bukan mantan. Nina yang sedang menyapa Jiraiya tidak sengaja menjatuhkan sampahnya. Jiraiya pun langsung mengambil sampah itu, namun dia terkejut ketika melihat Nina yang saat itu tidak menggunakan kain suci. Sehingga membuat Jiraiya sedikit terkena genjutsu ketika melihat lahan subur milik tetangganya itu. Malam harinya terlihat Nina yang kesulitan untuk mengambil Tupperware milik mamaknya. Dia pun meminta bantuan kepada Tanjiro yang saat itu sedang asik menonton channel Tengah Malam. Di saat Tanjiro membantu Nina, dia melihat kalau pacarnya itu sedang tidak menggunakan kain suci. Tanjiro pun memarahi Nina dan menanyakan kepada pacarnya itu, kenapa dia tidak menggunakan kain suci. Di situ Nina mengatakan kalau kulitnya saat ini sedang sensitif ketika terkena keringat. Dikarenakan saat itu negeri Sakura sedang musim panas, sehingga membuat Nina sering berkeringat. Sementara itu di kamar sebelah, terlihat Jiraiya yang baru saja pulang dari kantornya. Jiraiya masih memikirkan kejadian pagi tadi ketika terkena genjutsu dari Nina. Ketika dia memegang cermin, Jiraiya langsung mendapatkan sebuah ide. Saat itu Jiraiya menempelkan cermin di sepatunya. Dia berniat untuk melihat lahan subur milik Nina. Tak lama kemudian Nina menyadari kelakuan Jiraiya dan langsung berteriak meminta tolong. Tetangga pun datang dan langsung menangkap Jiraiya si pria tua mesum itu. Jiraiya yang sangat ketakutan langsung berteriak meminta maaf dan terbangun dari tidurnya. Ternyata potongan cerita tadi hanyalah mimpi dari Jiraiya. Keesokan harinya lagi-lagi Jiraiya bertemu dengan Nina.
Saat itu Nina sedang merapikan kardus-kardus bekas miliknya. Dikarenakan melihat Nina yang tidak menggunakan kain suci, sehingga membuat Jiraiya terkena genjutsu untuk kedua kalinya. Jiraiya yang baru saja sadar dari ilusi Nina, tidak sengaja mendengar obrolan para pemuda yang mengatakan kalau Nina dengan sengaja menggoda mereka. Mendengar hal itu membuat Jiraiya berpikir kalau Nina juga dengan sengaja menggodanya. Scene pun berpindah. Jiraiya yang baru saja sampai di rumahnya dihampiri oleh Nina. Terlihat Nina yang ketakutan dan meminta tolong kepada Jiraiya untuk membuang kecoak yang ada di kamarnya. Setelah membuang kecoak itu, Nina mengatakan kepada Jiraiya untuk menemaninya sementara karena dia takut kalau nantinya kecoak itu datang lagi. Nina juga mengatakan kalau pacarnya malam ini tidak akan pulang karena sedang lembur di kantor. Jiraiya yang mengetahui kalau pacar Nina tidak akan pulang, memberanikan dirinya untuk mengajak Nina bercocok tanam. Setelah selesai menabur benih, terlihat Jiraiya yang sangat menyesali perbuatannya itu. Esok harinya Jiraiya datang menemui Nina. Dia berniat meminta maaf kepada Nina atas perbuatannya semalam. Tetapi saat itu dia lagi-lagi melihat Nina yang tidak menggunakan kain suci. Melihat itu membuat Jiraiya langsung terkena genjutsu dan tanpa sadar mengajak Nina untuk bercocok tanam. Beberapa hari setelah itu, Nina datang menemui Jiraiya. Dia mengatakan kalau ada kecoak di rumahnya dan meminta Jiraiya untuk menangkap kecoak itu. Namun semua itu hanya akal-akalan Nina saja. Nina berniat untuk memberikan genjutsu kepada Jiraiya. Jiraiya pun dengan mudah terkena genjutsu milik Nina. Cerita pun berlanjut. Pagi itu Jiraiya menelpon kantornya. Dia mengatakan kalau dia tidak bisa pergi bekerja karena sedang sakit. Tak lama setelah itu, Nina datang menemui Jiraiya. Nina yang melihat Jiraiya sedang sakit langsung masuk ke rumahnya. Nina berniat membuatkan sarapan untuk tetangganya itu. Namun saat dia sedang memasak, Jiraiya dari belakang langsung menyergapnya. Meskipun sedang sakit, namun Jiraiya masih memiliki cakra untuk menghadapi Nina. Film pun berakhir dengan memperlihatkan Jiraiya yang berpapasan dengan Nina. Saat itu Nina sudah menggunakan kain suci, sehingga Jiraiya tidak lagi terkena genjutsu milik tetangganya itu. Oke sobat, dari film yang berdurasi hampir 2 jam ini, Jiraiya yang setiap harinya selalu merasakan kesepian, akhirnya bisa tenang. Ketika rasa kesepiannya itu terobati ketika bertemu dengan tetangga baru yang sangat cantik. Dan pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah, kita tidak boleh mudah terpancing dengan provokasi dari orang lain. Terima kasih buat sobat semua yang sudah nonton. Meskipun agak ngawur jika kalian suka dengan cerita tadi. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini agar kalian selalu mendapatkan rekomendasi film-film terbaik dari negara Sakura. Sampai jumpa di video selanjutnya.